pagi semuanya. Pagi. Kami akan mempresentasikan struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi pada manusia, yaitu ekskresi paru-paru. Di sini dapat dilihat struktur Baru tutup ya paru-paru. kali pintunya tuh baru. Untuk lobus kanan dan lobus kiri itu memiliki 3, sedangkan lobus kiri hanya memiliki 2 lobus. Jangan gerak-gerak, Cok. Dan struktur dan fungsi paru-paru. Pertama, trakea. Trakea atau batang kerongkongan adalah sebuah tabung udara yang memiliki ukuran yang besar dan mengarah dari kotak suara atau laring sampai ke bronkus atau saluran udara atau paru-paru. Jadi trakea adalah bagian di paru-paru. Selanjutnya, bronkus adalah kelibar jalan udara pada sistem pernapasan yang membawa udara ke paru-paru. Tidak terdapat pertukaran udara yang terjadi pada bagian paru-paru ini, dan bronkus juga sebagai Panas rangkaian bernyambut, Cok. bronkus. Ada 3 lokasi bronkus di kedua paru-paru ganda, yaitu bronkus primer, bronkus utama kiri dan kanan. Di bagian atas paru-paru, bronkus bundar atau lobar berada di dekat bagian tengah paru-paru, bronkus tersier. Letaknya berada di tepi paru-paru sebelum bronkiolus. Lanjut ke bronkiolus. Dapat dilihat bronkiolus merupakan saluran udara berdiameter 0,3 sampai 1 mm. Fungsi bronkiolus yang utama adalah membantu distribusi udara di paru-paru. Udara yang masuk ke bronkus akan diteruskan ke bronkiolus, lalu menuju ke alveoli. Bronkiolus berbentuknya mirip seperti cabang ranting pohon yang berukuran kecil. Jadi dapat dilihat bronkus kiri adalah ini dan bronkus kanan adalah ini. Sedangkan bronkus adalah Bronkiolus. ranting-ranting yang seperti ini. Lanjut akan dibacakan. Alveolus merupakan salah satu bagian dari sistem pernapasan manusia yang punya fungsi penting. Secara singkat dapat dikatakan bahwa fungsi alveolus adalah sebagai tempat tertukarnya oksigen dan karbon dioksida di dalam paru-paru. Gelembung tersebut dinamakan dengan sebutan alveolus atau dalam bentuk jamaknya dikenal dengan nama alveoli. Kurang lebih jumlahnya sekitar 300 juta buah gelembung. Lobus dan pleura. Paru-paru ini dibagi menjadi belahan atau dapat disebut sebagai lobus. Pada bagian paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sementara paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Lobus ini terletak pada bagian luar paru-paru. Selain memiliki lobus di bagian luar, di dalam paru-paru juga dilapisi oleh selaput atau membran serosa lengkap 2 yang disebut pleura. Di antara lapisan lobus dan pleura terdapat eksudat yang berfungsi untuk meminyaki permukaannya. Hal ini untuk mencegah terjadinya gesekan antar paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat manusia sedang bernapas. Pleura merupakan selaput tipis yang melapisi paru-paru dan dinding dada. Di antara pleura yang melapisi paru-paru dan dinding dada
dan jantung. Yang memisahkan rongga dada dengan rongga perut yang sama berbentuk menyerupai kubah yang dapat bergerak naik dan turun seiring proses pernapasan manusia. Jadi ketika manusia bernapas, dia akan turun. Ketika dia mengeluarkan nafas, dia akan naik. Ya, dipraktekin juga dong. Fungsi paru-paru. Paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi atau pernapasan yang berhubungan dengan sistem pernapasan dan sirkulasi atau peredaran darah. Fungsi utama dari organ ini adalah menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Fungsi fisiologis paru-paru adalah memerintah dan mengatur energi vital. Terdapat dua pengertian mengenai energi vital, yaitu yang pertama, energi vital udara yang berhubungan dengan pernapasan. Dua, energi vital dalam arti materi, dasar, daya, dan semangat. Kedua energi tersebut dihisap dan dikeluarkan hanya jika fungsi paru-paru baik. Kemudian beberapa fungsi paru-paru untuk peredaran udara atau pernapasan, diantaranya yang pertama, mencegah polutan masuk ke dalam. Sebelum masuk ke paru-paru, udara sudah disaring dengan bulu hidung. Namun jika ada partikel kecil yang masuk akan berhenti pada lapisan mucus atau spatum. Dua, menyebarkan oksigen ke dalam tubuh. Udara yang sudah masuk kemudian akan diolah lagi di dalam paru-paru. Untuk memisahkan oksigen dan karbon dioksida, kemudian oksigen atau disebarkan ke seluruh tubuh, sedangkan karbon dioksida dikembalikan lagi keluar darah. Lanjut, mengendalikan pH darah untuk mengubah tekanan pada karbon dioksida. Selanjutnya, membuat batuk mengeluarkan kotoran. Batuk tidak selalu buruk. Ini salah satu cara perlindungan yang dilakukan tubuh. Batuk mampu mengeluarkan musus dari paru-paru sangat cepat. Yang selanjutnya, menjadi lapisan pelindung hati dari guncangan karena letak hati berada di bawah. Jadi di sini kami juga mencantumkan jenis penyakit yang terkena di paru-paru. Yang pertama, tuberkulosis. Jenis penyakit pada paru-paru yang pertama adalah bisa juga disebut TBC atau TB. Selanjutnya, pneumonia paru-paru basah. Ada juga kanker paru-paru, asma atau emfise. Selanjutnya, bronkitis atau dan juga emboli paru-paru. Kesimpulan, paru-paru adalah salah satu organ vital dalam tubuh manusia. Tepatnya merupakan organ respirasi